Nyain song mata kaji semain seng. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang usaha dan energi. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian usaha, 2. Jenis-jenis usaha, 3. Contoh soal usaha, 4. Pengertian energi, 5. Bentuk-bentuk energi, 6. Hukum kekekalan energi mekanik, 7. Hubungan usaha dan energi, 8. Contoh soal energi, 9. Contoh energi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang 10. Kesimpulan. 1. Pengertian usaha. Usaha atau W dalam fisika adalah hasil kali gaya atau F yang diberikan pada suatu benda dengan perpindahan atau D benda tersebut. Usaha terjadi jika ada gaya dan perpindahan. Rumusnya yaitu W sama dengan F dikali D dikali cos beta. Keterangannya W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, D sama dengan perpindahan, dan beta sama dengan sudut antara gaya dan arah perpindahan. Yang kedua yaitu jenis-jenis usaha. 1. Usaha positif. Usaha positif adalah usaha yang terjadi ketika gaya dan perpindahan benda memiliki arah yang sama. Contohnya mendorong meja ke arah kanan, sehingga meja berpindah ke arah kanan. 2. Usaha negatif. Usaha negatif adalah usaha yang terjadi ketika gaya dan perpindahan benda memiliki arah yang berlawanan. Contohnya mendorong gerobak di tanjakan. Dan 3. Usaha nol. Usaha nol adalah gaya yang memiliki nilai sama dengan nol. Contohnya mendorong tembok sehingga tembok tidak bergerak. Ketiga, contoh soal usaha. Soalnya yaitu seseorang mendorong kotak dengan gaya 50 Newton sejauh 4 meter pada bidang datar. Hitung usaha yang dilakukan jika gaya searah dengan perpindahan. Di sini dapat dijelaskan, diketahui F sama dengan 50 Newton dan D sama dengan 4 meter. Yang ditanyakan yaitu W sama dengan F dikali D dikali cos 0 derajat. W sama dengan 50 dikali 4 dikali 1, yaitu hasilnya 200 Joule. Jadi usaha yang dilakukan adalah 200 Joule. Yang keempat yaitu pengertian energi. Energi adalah kemampuan suatu objek untuk melakukan usaha atau perubahan. Energi dapat berpindah dan diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu Joule. Yang kelima, bentuk-bentuk energi. 1. Energi kinetik atau EK. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak. Energi ini juga disebut sebagai energi gerak. Rumusnya yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya terhadap suatu acuan. Energi ini juga disebut energi diam karena benda yang diam bisa memiliki energi. Rumusnya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. 3. Energi mekanik atau EM. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakan dan posisinya. Energi ini merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Rumusnya yaitu EM sama dengan EK ditambah EP. Yang keenam, hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik suatu benda tidak dapat berubah sepanjang waktu. Rumusnya yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Bisa juga diubah menjadi energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Yang ketujuh, hubungan usaha dan energi. Teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha yang dilakukan pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Rumusnya yaitu W sama dengan sigma energi kinetik. W sama dengan setengah
dikali M dikali V kuadrat dikurang setengah dikali M dikali U kuadrat. Keterangannya yaitu U sama dengan kecepatan awal dan V sama dengan kecepatan akhir. Yang ke-8, contoh soal energi. Soalnya yaitu sebuah benda bermassa 2 kg jatuh dari ketinggian 5 meter. Hitunglah A. Energi potensial di awal dan B. Energi kinetik saat tepat menyentuh tanah. Penjelasannya yaitu yang pertama A. Energi potensial sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 2 dikali 9,8 dikali 5 sama dengan 98 Joule. Yang B. Energi kinetik saat menyentuh tanah, karena semua energi potensial berubah menjadi energi kinetik tanpa gesekan, yaitu energi kinetik sama dengan 98 Joule. Yang ke-9 yaitu contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kipas angin, energi listrik menjadi energi kinetik. Yang kedua, mobil melaju, energi kimia atau bahan bakar menjadi energi kinetik. Yang ketiga, air terjun, energi potensial air berubah menjadi energi kinetik. Dan yang keempat, panas matahari, yaitu energi cahaya menjadi energi panas. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu 1. Usaha terjadi saat gaya menyebabkan perpindahan. Yang kedua, energi adalah kemampuan melakukan usaha, terdiri dari berbagai bentuk. Ketiga, hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Dan yang keempat, usaha dan energi saling berkaitan dalam banyak fenomena fisika. Sekian presentasi materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.